Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga terlimpah atas baginda alam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pengikutnya hingga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Apa kabar sobat YouTubers? Selamat datang di channel ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rob. Sebelum lanjut, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagi yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Semoga channel ini berkembang dan juga bisa memberi manfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, kali ini saya akan coba lagi berbagi tentang seorang mualaf yang mana pada kesempatan ini saya akan ceritakan kisahnya sebagai berikut, yaitu kisah mantan manajer JZ temukan Islam gara-gara azan. Sedikit gambaran, dunia hiburan identik dengan kehidupan glamor, materialistis hingga narkoba. Terlebih lagi di Amerika Serikat yang menjadi kiblat dunia hiburan sejagat, uang berlimpah serta ketenaran di muka bumi merupakan surga dunia bagi pelaku industri hiburan di negeri Paman Sam tersebut. Tidak hanya para artis yang merasakan surga dunia, orang-orang yang bekerja di belakang layar para artis tersebut turut merasakan kenikmatan duniawi tersebut. Salah satunya adalah George Green. Green merupakan salah satu sosok yang cukup lama berada di belakang layar kesuksesan para artis hip-hop Amerika. Sebagai manajer tur, Green berperan dalam menyukseskan karir artis-artis seperti Jay-Z, Kanye West dan jajaran nama beken lainnya di bawah naungan perusahaan rekaman ternama AS, Roc-A-Fella. Roc-A-Fella merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Jay-Z. Green memulai perjalanan karirnya dari bawah. Diawali dari magang di perusahaan suami Beyoncé Knowles tersebut, kerja kerasnya membuahkan hasil. Jay-Z kemudian memberi kepercayaan kepada Green untuk menjadi manajer tur para artis di bawah label Roc-A-Fella. Sebagai pekerjaannya jadi manajer tur para artis papan atas, Green yang memang memiliki minat khusus traveling bisa memenuhi passion-nya tersebut. Dan melalui pekerjaannya tersebutlah, Green sudah berkeliling ke 50 negara bagian Amerika Serikat dan lebih dari 80 negara seperti Jerman, Perancis, Afrika Selatan, Senegal, Bolivia, Chili, China, Kamboja, Australia dan Selandia Baru. Menurut pengakuannya, saya menghabiskan waktu sekitar 15 tahun di industri hiburan Amerika. Namun, kehidupan glamor yang dilakoni Green ternyata tidak membuat jiwanya tenang. Malah, Green merasa hampa dengan kehidupannya saat itu. Terlebih lagi, masa kecil Green dihabiskan di daerah Harlem, New York, tempat yang sangat keras bagi seorang Green muda. Masa muda Green di Harlem penuh tantangan. Hidup di wilayah Harlem, Green harus terbiasa dengan kekerasan jalanan, obat-obatan dan berbagai pengaruh buruk lain, yang tentunya itu sangat tidak mudah untuk melepaskan diri dari pengaruh buruk tersebut. Hingga suatu hari, di tahun 2006, Green melakukan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab bersama penyanyi rap kondang yang juga seorang muslim, yaitu Akon. Kunjungan ke Dubai sangatlah memberi kesan tersendiri bagi Green. Saat itulah Green mendengar suara azan yang mana membuat jiwanya terusik. Menurut pengakuannya, tahun 2006 saya berkunjung ke Dubai bersama Akon. Saat itulah saya mendengar suara azan. Di saat itu pula saya tertarik dan penasaran, suara apa itu? Ucap Green. Dengan rasa tertarik dan penasarannya, Green pun lantas mencari tahu soal Islam, yang tentunya, itu sangatlah tidak mudah baginya untuk memutuskan berpindah keyakinan. Namun Green bertekad memutuskan, harus merasa yakin atas pilihannya sebelum memutuskan memeluk Islam. Singkat cerita, setelah menjalani proses pencarian Islam sekitar 5 tahun, Green pun memutuskan untuk memeluk Islam dan menanggalkan semua surga dunia hiburan yang dirintisnya dari bawah. Dan pada akhirnya, di tahun 2011 saya memutuskan untuk memeluk Islam, ucap Green. Setelah memeluk Islam, Green merasa keinginan untuk terus mendalami agama barunya tersebut, serta keinginan untuk semakin mengenal Allah sudah tak terbendung lagi. Di tahun 2012, Green pun melakukan ibadah umrah. Dalam kesempatan umrah tersebut, Green tak kuasa menahan segala rasa yang berkecamuk.
Di hadapan Ka'bah, lidah Green pun terasa keluh, dia tidak bisa berkata-kata selain hanya menitikkan air mata serta menyebut nama Allah. Menurut pengakuannya, saat saya berjalan ke masjid dan menuju ke kerumunan orang dan menatap Ka'bah, emosi saya tak terkendali. Saya menangis dan hanya berkata, Allahu Akbar, ungkap Green. Kini, Green pun memilih jalan hidupnya sebagai motivator, penulis, dan sukarelawan di bidang kemanusiaan. Bukan hal yang aneh apabila menemui Green sedang membagi-bagikan makanan kepada para tunawisma di jalan-jalan di kota New York AS atau di Melbourne Australia, lantaran Green berkomitmen menggarap proyek-proyek amal dan kemanusiaan secara global. Saya sekarang aktif bersama organisasi Muslims Giving Back, The Canadian Dawah Association, dan New Future Foundation, yaitu sebuah organisasi amal non-profit yang bekerja sama dengan PBB, ungkap Green. Selain itu, Green juga aktif berkontribusi di komite dan kelompok PBB sebagai peserta dalam diskusi program pertukaran budaya kaum muda dan hak-hak perempuan. Menurut pengakuannya, saya merasa beruntung berada di posisi saya saat ini untuk berbagi cerita hidup saya ke dunia. Saya berharap cerita saya, meski hanya secuil, bisa menginspirasi generasi muda dimanapun, ujarnya. Nilai tambah yang dirasakan Green, dengan melakoni aktivitas barunya tersebut adalah, bisa berkesempatan mengunjungi negara-negara yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya seperti Malaysia. Tentunya, traveling tetap menjadi passion-nya. Bahkan dia berencana menurut pengakuannya, satu saat saya akan mengunjungi Indonesia, tutup Green waktu itu. Demikianlah, kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bertambahnya ilmu, pengetahuan dan wawasan kita semua, amin ya robbal alamin. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya, dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.